Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku, kawan-kawan sekalian, semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah dan episode kehidupan. Tentunya semua perempuan muslim sangat menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi, realitanya hari ini, kawan-kawan, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun ia sengaja banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun juga dosa kecil juga sering dianggap remeh. Yang tentunya ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut teman-teman dan saudaraku, ada beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam, Al-Quran dan hadis yang harus diwaspadai dan harus dihindari bersama. Yang pertama adalah merubah atau memodifikasi fisik atau jasad. Seorang wanita yang merubah fisik atau jasadnya baik dalam bentuk rubah warna dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenisnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin tampil mempesona untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan, apalagi penyembuhan. Apalagi perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka sesungguhnya ketika operasi yang dilakukan atas dasar pengobatan, maka ini diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Maka ini tentunya salah satu bentuk pelanggaran terhadap akidah. Artinya seseorang tersebut, wanita tersebut tidak bersyukur terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penolakan-penolakan ataupun dengan perubahan-perubahan fisik yang ia lakukan. Yang tentunya secara dampak alam pun ada efek samping yang dirasakan. Bagaimana pengalaman dari orang-orang yang pernah melakukan operasi tersebut itu merasakan adanya penyesalan. Yang penyesalan tersebut bukan hanya terjadi secara singkat namun berkepanjangan. Yang kedua, melakukan pernikahan yaitu melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya yang bukan pria, maka sudah termasuk dalam golongan zina yang serupa bahkan lebih dosanya. Sehingga ini tentunya lebih parah yang tentunya harus dihindari. Yang mana hari ini banyak para wanita berpakaian seperti pria ataupun sebaliknya. Namun banyak juga orang-orang yang melakukan hubungan-hubungan di luar daripada wajarnya atau di luar daripada sunnah-sunnah yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Maka ini dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wanita jazariyah. Wanita jazariyah ini adalah wanita yang kasar dan sombong, juga merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari bagi para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya murka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, ya Rasulullah, seperti apa Jazari ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur, yaitu setiap Jazari adalah orang yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, tentu wahai Rasulullah. Rasul bertutur, yaitu setiap Jazari yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apa yang disebut dengan Jazari ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Jazari adalah orang yang sombong dan memiliki teriakan yang keras, yang banyak makan lagi pelit. Itulah orang-orang yang disebut dengan wanita Jazari, yang dimana Jazari ini tentunya sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat seperti ini. Dan di riwayat yang lain, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Jazari itu seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah membenci setiap orang Jazari atau sifat sombong dalam Islam lagi kasar. Kemudian Jawaz yang banyak makan dan pelit. Kemudian Sahab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidurnya seperti bangkai, dan laksana kedelai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam. Serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Orang-orang atau wanita hari ini ketika mendapati suaminya mungkin dalam penghasilan atau pendapatannya kurang atau bahkan lebih rendah daripada sang istri, maka biasanya suami tersebut banyak sekali diabaikan, sehingga hilanglah yang disebut dengan keqawamannya, hilanglah kepemimpinannya, hilanglah kewibawaannya. Maka janganlah menjadi wanita seperti itu, karena wanita pada golongan keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membencinya. Kemudian yang kelima adalah berpakaian namun telanjang. Wanita yang berpakaian namun telanjang ini merupakan orang-orang atau wanita yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis. Bahkan walaupun menutupi hijab, ini tetap melanggar syariat, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan juga belakangnya. Namun keharaman ini tentunya tidak berlaku di dalam rumah ataupun memang diistimewakan atau disajikan, dihidangkan memang untuk kecuali kepada suaminya yang sah. Keenam adalah syirik. Perempuan yang syirik tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ini dari beberapa pendapat ulama, ada yang menyatakan ada syirik akbar dan juga syirik asghar, syirik besar dan juga syirik kecil. Yang perbuatan ini tentunya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hapus kecuali betul-betul ia bertaubat. Sehingga dosa ini adalah dosa yang sangat besar.
Kalau syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu menyamai Allah ataupun bersekutu dengan Allah, maka syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia dalam urusan-urusan ibadah ataupun urusan-urusan yang lainnya, sehingga lebih dikenal dengan pamer, ria, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar suaranya. Maka Islam melarang hal ini. Sehingga jangan sampai kita melakukan dosa-dosa ini seperti ria ataupun sum'ah ataupun pamer, yang tentunya ini bisa mengundang malapetaka dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah zawwajah. Wanita zawwajah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan, ini merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dosa dan yang tentunya wanita tersebut tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh untuk memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka dan berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan sampai kita menjadi orang atau wanita-wanita yang pelit dan kikir, karena pada akhirnya pelit dan kikir ini hanya mendatangkan kebencian. Sedangkan sebaliknya, ketika kita dermawan dan juga sering membagi kepada orang lain terhadap kenikmatan yang Allah lebihkan, itu akan mendatangkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan di part 2-nya. Simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton video yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga para wanita hari ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketujuh sifat ini. Insya Allah akan menyusul sifat-sifat lainnya yang tentunya ini menjadi keseharian di kehidupan wanita yang jarang disadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.